Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya karena kasih karunia-Mu, hanya karena penyertaan-Mu, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami adanya Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena apa yang kami miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan semua yang terbaik untuk kami. Selama-lamanya Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Biar kiranya Engkau memberitahukan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu dengan kata-kata yang sederhana, yang dapat dimengerti, mudah dimengerti, sehingga kami dapat melakukan semua yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Mari silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Boleh salam kiri kanannya, katakan Tuhan memberkatimu. Berapa banyak kita yang mengerti kalau kita bisa hidup itu karena Tuhan? Boleh angkat tangannya. Berapa banyak kita yang mengerti kalau kita hidup sampai dengan hari ini karena Tuhanlah yang melindungi kita, melepaskan kita dari segala malapetaka, dari segala tulah-tulah, dari segala yang buruk. Kita angkat tangan kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan sekali lagi. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya. Kitab kita baca dulu dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Boleh kita katakan amin. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seringkali kita lupa
siapa kita. Seringkali kita lupa kenapa kita bisa ada di dunia ini. Dan karena kita lupa, maka kita nggak tahu untuk apa kita ada di dunia ini. Sering kita menjalani hidup ini dengan begitu kebingungan. Gimana nanti ya? Gimana besok ya? Kita bingung dengan hari besok. Tapi bukan hanya hari besok kita bingung. Sekarang juga lagi bingung. Buat apa saya di sini? Saya mau ngapain di sini? Kenapa? Karena kita juga bingung hari kemarin. Kita bingung kan, kenapa itu harus terjadi? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa? Semua kita tanya kenapa. Dan sampai saat ini ada banyak sekali yang belum mendapatkan jawabannya. Sehingga ketika kita belum dapat jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kemudian itu membuat kita sakit sebenarnya. Kita sakit kepala, kita sakit di perut, jantung kita berdebar-debar karena kita takut terus. Yang kita pikirkan hanya hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk. Sulit untuk memunculkan di dalam pikiran kita hal-hal yang baik. Sangat gampang buat kita hanya membayangkan hal yang kurang baik. Yang walaupun mungkin secara manusia kita akan berkata, ya wajar. Karena saya juga mengalami banyak hal yang kurang baik. Dan memang kalau kita renungkan, sepanjang kehidupan kita, mungkin hanya masa anak-anak lah yang seharusnya hanya menerima yang baik. Karena dia masih anak-anak. Walaupun begitu, saya mau katakan ada banyak juga orang yang dalam masa anak-anaknya pun tidak bisa punya kesempatan menerima yang baik. Sehingga itu kemudian dimemori di dalam otaknya. Lalu kemudian menjalani sisa hidupnya dengan kekecewaan. Kadang-kadang berharap juga. Berharap dari pasangannya kalau yang udah menikah, suami istri yang menikah, pengen rasanya pengalaman di masa kecil itu kemudian tidak terulang. Ya. Yang istri berharap karena istrinya mungkin selama masa kecilnya kecewa dengan papanya sendiri, lalu berpikir maunya suamiku ini juga jadi kayak bapakku dulu lah, menggantikan bapakku dulu. Kalau bapaknya dulu baik, dia pengen juga suaminya jadi seperti bapak sama dia. Ya saya mau bilang gini ya, kasihan juga itu suaminya ya, double job. Satu tugas dia sebagai suami, satu tugas lagi sebagai bapak. Yang memang sebagai bapak itu harusnya adalah kepada anak. Tapi kemudian si istri tanpa sadar berharap tanggung jawab sebagai bapak itu kemudian diberikan kepada istri. Lalu istri kemudian jadi kecewa. Sama sebaliknya juga begitu. Kita yang sebagai suami-suami juga berpikir, aduh aku dulu masa kecil ya, gak pernah bisa merasakan kasih sayang, gak pernah bisa mendengar suara yang lemah lembut ya dari masa kecil. Yang didengar cuma suara marah-marah gini. Lalu berharap istrinya jadi kayak malaikat. Kamu maunya itu seperti malaikat lah, lembut ngomongnya, jangan cerewet. Apa yang terjadi? Berarti istri kita tuntut mendapat double job juga. Sebagai ibu, sebagai istri, tapi istri sebagai yang seperti malaikat sama kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian juga halnya dengan sikap hati kita. Ketika kita diperhadapkan dengan satu kesempatan di mana kita bisa membawa persembahan kepada Tuhan, nggak bisa dipaksa, nggak boleh disuruh-suruh sebenarnya. Karena kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan karena disuruh, itu bukan dari hati kita. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa punya hati seperti Daud. Yang dikatakan di sana, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku
sehingga kami mampu memberikan persembahan yang sukarela. Jadi bukan karena disuruh, bukan karena ditentukan berapa banyaknya, tapi ada rasa sukarela lah gitu ya. Senang, siapa pernah rasa senang lah? Nah, coba angkat tangan yang rasa senang sekarang, angkat tangan. Nah, iya kan? Gimana rasanya senang sekarang memberikan persembahan? Ya kayak gitulah. Ya. Tanpa kita berpikir gitu ya. Besok aku makan apa? Terus kita masukkan persembahan. Nah, itu nggak mungkin sukarela lagi. Karena kita udah memperhitungkan, kayak mana aku besok makan? Ini udah aku persembahkan ini. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan satu kisah seorang perempuan janda yang miskin itu ya, yang dia bawa persembahan itu memang yang terakhir. Tapi jangan salah Bapak Ibu, jangan pikir bahwa dia itu dikasih tunjuk sama Tuhan Yesus untuk memaksa kita berbuat seperti itu. Enggak, Tuhan Yesus mau tunjukkan kalau si janda tadi sudah terbiasa dia hidup hari demi hari, Tuhan yang cukupkan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Si janda tadi, sekalipun dia dalam keadaan yang begitu susah dalam hidupnya, dia gak pernah stres itu. Walau duitnya pas-pasan itu dia gak pernah stres. Kenapa? Karena dia sudah mengalami. Karena dia sudah mengalami lalu dia tetap percaya. Udah berapa tahun pun aku jadi janda, tetapnya aku hidup. Bukannya ada pekerjaanku yang hebat-hebat, tapi tetapnya hidup aku. Si janda tadi menyadari kalau dia bisa hidup itu hanya karena Tuhan. Katakan amin. Kadang-kadang kita lupa. Kita diciptakan Tuhan hari ke-6. Berapa banyak yang ingat kita diciptakan hari ke-6? Angkat tangan. Kalau yang ingat, itu dia pasti gak ada stresnya. Tapi kalau lupa, wajar kita stres. Kenapa Tuhan harus menciptakan manusia di hari yang ke-6? Karena Tuhan tahu manusia yang diciptakannya ini tidak bisa buat apapun. Kalau kita bisa duduk di sini, kita bukan duduk karena kekuatan kita. Kita bisa duduk di sini karena Tuhan. Tuhan jadikan otak, Tuhan jadikan badan, otot, semua bisa duduk. Amin. Amin. Tapi kita lupa kalau dijadikan Tuhan hari ke-6. Kok bisa lupa kan gitu kan? Ya wajar lah Pak, lupa Pak. Gak ada yang ngingatin Pak. Saya langsung gitu ya. Kalau misalnya berbicara dengan pasien gitu, kita tanyain gitu ya. Kebanyakan mereka kemudian mengalami banyak sekali hal yang mengecewakan dari masa kecil. Dan di masa kecil yang kecewa itu udah pasti gak ada kesempatan Pak untuk memberitahukan kepada dia sebagai anak-anak bahwa hidupnya itu ditanggung jawab Tuhan. Berapa banyak kita yang mengerti, sungguh-sungguh mengerti dan tahu bahwa kalau kita hidup sampai sekarang karena Tuhan tanggung jawab sama kita. Coba katakan. Ya, kalau belum mengerti ini maka aku kasih tahu. Kita kecewa, wajar dong kita kecewa sama orang. Karena kita berpikir orang lain harusnya bantu saya. Siapapun kita di tempat ini yang masih berpikir bahwa pertolonganmu, bantuanmu adalah dari manusia, itu karena kita tidak tahu bahwa Tuhan yang tanggung jawab sama hidup kita. Bilang kiri kanan, Tuhan tanggung jawab sama hidupmu. Jangan marah. Mau itu keluarga kita, mau itu orang yang baru kita kenal Pak. Kadang-kadang mereka dengan senangnya datang sama kita, lu bantu gua lah. Lalu dia buat kita merasa bersalah. Kalau kita merasa bersalah karena nggak bantu dia, saya mau katakan itu karena kita lupa bahwa yang bertanggung jawab atas hidup kita dan hidup dia adalah
Kita cukup kasih tahu sama dia, maaf ya, hidupmu ditanggung jawab Tuhan. Sama. Kalau hari ini kita baca nats ini, 1 Tawarik ini kan cerita si Daud yang kekayaannya itu gila-gilaan, Pak. Gila-gilaan. Ini sekarang tinggal tergantung kita aja nih. Siapa yang mau punya kekayaan gila-gilaan kayak Daud? Cuma aku aja, cuma 2, cuma 3. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Karena kalau Daud bisa memberikan persembahan yang gila-gilaan, karena dia terlebih dahulu diberkati Tuhan secara gila-gilaan. Nggak mungkin Daud merampok. Buat dapatin uang segitu banyak dipersembahkan untuk bangun rumah Tuhan. Nggak mungkin. Nggak mungkin juga Daud ngemis-ngemis. Lu tolonglah, kita mau bangun gereja. Nggak. Kita tidak ngemis di sini. Karena sumbernya itu dari Tuhan. Katakan amin. Kalau ada orang bilang gitu, oh maaf ya, Tuhan yang tanggung jawab buat rumahnya. Amin. Hati kita, Pak, di mana? Tapi pada waktu kita tahu bahwa Tuhan yang menyediakan segala-galanya, gak mungkin kita menahan. Lagian untuk Daud pun sadar, untuk apa aku lah segini banyak harta. Minggu lalu saya khotbah di 2 minggu lalu di Tanjung di Sunggal. Jadi diakennya bilang, Pak, saya hitung itu Pak, berapa yang dipersembahkan Daud. Dia bilang sekitar 193 triliun. Ngeri ya Pak ya? Biasalah. Kok biasa Pak? Ya biasa sama Tuhan bilang. Dia masih diem gitu ya. Yang luar biasa itu Pak, kalau ada orang udah gajinya 300 juta 1 bulan, tapi korupsi lagi. Dan yang dia korupsi lebih hebat dari yang dibuat si Daud Pak. 900 triliun Pak hasil korupsinya Pak. Apa Tuhan mau? Bapak Ibu pikir, kadang-kala kita berpikir persembahan itu dihitung dengan berapa besar. No, jumlah persembahan itu Tuhan yang hitung. Tuhan yang sediakan buat kita. So kalau sekarang kita pikir kita nggak ada bisa kasih buat Tuhan, ya sudah, nggak usah merasa bersalah Pak. Ibu tetap rajin aja ke gereja. Lalu dengan yakin hidup gue ditanggung jawabin Tuhan, hidup kamu juga semua tanggung jawab Tuhan. Gue usah minta tolong. Ya walaupun mungkin kita di sini ada yang bertugas sebagai bagian keuangan gitu ya. Tugas kita bukan hanya ngasih tahu, bukan minta Bu. Karena pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Tugas bagian bendahara cuma kasih tahu, bilang, lu kok minta-minta, tugasmu kasih tahu. Sekarang sekian, perlu sekian lagi. Udah itu aja, titik. Lu mau ngapain? Cuma mau ngasih tahu. Lalu saya mau doakan kamu, bilang Bu, saya mau doakan Ibu supaya Ibu bisa diberkati sebagaimana Daud diberkati dengan harta yang berlimpah-limpah. Dan saya percaya itu adalah kehendak Tuhan buat Ibu. Ibu pasti tahu hatinya mau kemana Ibu buat uang sebanyak itu. Ibu pasti tahu nanti jawabnya, karena Ibu sudah tahu dari mana datangnya. Hati yang suka rela memberi adalah hati yang menyadari kalau semuanya itu dari Tuhan. Maka tadi saya harus tanya dulu, siapa yang mau kayak Daud? Banyak kali yang tanya. Banyak kali Pak. Aduh, saking banyaknya nggak tahu lagi mau diapain. Hanya tengok-tengok pun nggak bisa lagi. Buktinya ditengok si Betseba. Bayangkan, udah sebanyak itu aja hartanya yang dia tengok Betseba.
jatuh dalam dosa. Apalagi kita, Pak. Tuhan tahu, Tuhan punya kemampuan yang kita tidak miliki, yaitu Dia bisa melihat hati kita. Dia bisa lihat hati kita dan Dia bisa lihat masa depan. Kalau ada malapetaka, Dia hindarkan kita. Kalau kita lihat dari Daud, perjalanan kehidupannya adalah dari hal-hal yang mengecewakan semua, Pak. Maka kalau kita mau memiliki harta seperti Daud, siapkan hati kita. Tuhan, jadilah padaku seperti kehendak-Mu. Tuhan, aku gak akan mengeluh akan apapun juga. Kita gak menerima seperti Daud. Terima karena apa? Karena setiap datang persoalan kita mengeluh. Setiap datang persoalan kita tanya, Tuhan, kenapa Tuhan? Padahal harusnya kita udah tahu bahwa cara Tuhan memberkati kita adalah melalui semua persoalan, semua tantangan, semua jalan buntu. Itulah cara Tuhan memberkati orang percaya. Katakan amin. Kalau kau rasa kau sekarang hidup dalam jalan buntu, percayalah, Tuhan sedang mengubahkan itu untuk menjadi jalan keluar. But please, jangan mengeluh. Yang membuat Tuhan tidak mengubah jalan buntu menjadi jalan berkat adalah karena ketika kita ketemu jalan buntu, kita malah mengeluh sama Tuhan. Saya mau tanya, berapa banyak kita sadar kalau kita tuh layak mengeluh? Kalau kita ingat bahwa kita diciptakan Tuhan hari yang ke-6, berarti Tuhan terlebih dahulu menciptakan semua yang kau butuhkan, deh. Gak sanggup kau mengeluh. Tapi kalau masih sanggup juga, ada dua kemungkinan. Yang pertama dia gak tahu. Yang kedua udah tahu tapi jogal. Jogal kan ini ya udah ya. 12 tahun sama kau tetap kau jogal. Masa sih ya. Udah tinggalkan aja. Tinggalkan kalau itu bukan keluarga saudara. Tapi kalau dia anakku, sejogal apapun dia, kubali bukan. Nah, Tuhan baik, Tapi kalau itu orang lain, udah tinggalin aja. Kita kasih tahu udah, Tuhan tanggung jawab atas hidupmu. Tapi kalau itu pasangan kita, suami kita, istri kita, banget lukanya. Jangan dimarahin. Anak-anak kita adalah orang yang paling sering gak tahu bahwa dia diciptakan hari ke-6. Maka ketika dia gak tahu, kenapa dia gak tahu? Karena dia lihat papa mama tiap hari berantem. Dia lihat tiap hari di rumah itu yang ada cuma, waduh, gak ada enaknya di rumah. Pada stres semua. Tarik nafas. Karena udah mulai tegang. Tenang, Tuhan itu mengampuni. Amin. Saya paham, kita sering lupa kebaikan Tuhan. Kita sering lupa berkat Tuhan. Kita sering lupa. Yang kita ingat cuma persoalan. Maka kalau kita lihat dari Daud, apa yang dialami Daud adalah sejak dari semula dia dibesarkan oleh bapaknya sendiri. Dia sebenarnya anak yang tidak diperhitungkan. Badannya kecil, gak seperti abang-abangnya besar. Maka karena badannya kecil, dia gak dikasih kesempatan seperti abang-abangnya. Abang-abangnya dikirim ke istana, latihan jadi tentara. Karena bapaknya berpikir, ini abang-abang ini cocok jadi pemimpin. Syukur-syukur jadi rak. Tapi kalau yang satu ini kecil kali badannya. Udahlah, sana lah kau ke Sipiomot sana. Ada di situ 2-3 ekor kambing domba aku, kata bapaknya. Dipercayakan dia dengan yang kecil banget, nggak dihitung manusia, sendiri dia di tengah padang gunung sana tuh, padang rumput sana, sendiri aja, sendiri dia. Nggak ada lihat orang dia, nggak sempat dia lihat orang, dia cuma lihat kambing 2,
Domba 3, 2, 3 ya. Lalu dia cuma lihat apa? Bulan, bintang, matahari dia lihat. Itu yang dia lihat. Pada saat orang semua berharap melihat kemewahan, melihat hal-hal yang dahsyat, pengen kaya karena mau flexing, mau menunjukkan apa yang dia punya. Daud berada di tempat yang in the middle of nowhere, nggak tahu di mana. Mungkin kalau ada GPS juga nggak muncul titiknya. Kan sering ya? Kakak kasih petawa, bilang di sebelah itu pun nggak ada titiknya pak gitu. Ya kalau cuma padang-padang gitu, mau apa titiknya dibuat ya? Paling kita bisa buat titik, ini adalah ciptaan Tuhan ya. Karena kita tahu itu titik bisa ada cuma karena Tuhan yang mau itu ada. Tapi apa kemudian dilakukan Daud? Yang dikerjakan Daud adalah dia melihat semua yang ada di sekelilingnya. Berapa banyak yang mengerti? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Angkat tangan. Berapa banyak yang mengerti? Pada mulanya semuanya kosong. Amin. Maka kalau ada yang bisa kita lihat dengan mata kita, itu bisa ada karena Tuhan. Maka kalau coba dari A, lagu ini cuma ya. Bila kulihat bintang gemerlap dan bunyi burung riuh kuda, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah hal ketidakberdayaan dia, yang dia lakukan adalah dia lihat sekelilingnya. Apa saja yang dia bisa lihat adalah kuasa Tuhan. Maka ketika dia mengakui bahwa benar itu bisa ada semua karena kuasa Tuhan, jiwanya penuh dengan rasa kagum dan hormat sama Tuhan. Dari situ kita belajar, Daud gak sempat mengeluh, gak pernah dibilang kok kayak gini lah hidupku. Beres ngaco kan? Mengeluh terus, padahal kita bisa memuji Tuhan terus. Coba lihat kiri kanan, hidup gak deh? Berapa banyak yang paham kalau dia hidup cuma karena Tuhan. Amin, amin, amin. Pulang dari sini benci awak semua orang. Gak usah pulang dari sini ya. Sekarang pun masih ada yang hatinya sedang benci, kesal, kecewa sama seseorang. Bu, ingat bu, yang kau benci itu ciptaan Tuhan. Dia hidup karena Tuhan sayang sama dia, bu. Siapa yang tahu? Kalau kita hidup karena Tuhan sayang sama kita, katakan. Siapa yang tahu kalau semua manusia itu hidup karena Tuhan sayang sama semua manusia, katakan. Siapa yang sampai sekarang masih kecewa sama dia, sama mertua, sama menantu, Eda, tetangga, teman-teman, guru, namailah semua, pokoknya manusia. Berarti kita sedang kecewa sama. Bagaimana mungkin doa kita dijawab Tuhan?
Pada waktu kita memohon, kita bilang, Tuhan, aku percaya. Tapi di waktu yang sama, yang kita rasakan adalah, kok kayak gitu dia. Kita nanya ya Pak, kenapa kayak gitu dia kan? Tahu nggak? Kalau kita nanya, kenapa kayak gitu dia Tuhan? Aku kan bukan nyalakan Tuhan. Kau tidak salahkan Tuhan karena kau nggak tahu bahwa dia hidup karena Tuhan. Kau tidak tahu kau sedang menyalahkan Tuhan. Ya, tapi kan kata-katanya menyakitkanku. Siapa yang mengerti di sini kalau kita bisa berkata-kata karena Tuhan? Udah boleh turun tangannya. Bu, mulutnya dari mana Bu? Mulutnya. Lidah dari mana Bu? Pita suara dari mana Bu? Udara dari mana Bu? Supaya bisa berkata-kata. Maka pada waktu orang itu mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hatimu, lalu kau jadi sakit hati karena kau tidak tahu bahwa dia hidup karena Tuhan. Dia bisa berkata-kata karena Tuhan. Maka kau gak perlu sakit hati. Kenapa? Karena kau tahu adalah milik Tuhan. Kalau disakitinya kau, siapa yang disakitinya itu? Tepuk tangan dulu. Inilah yang membuat Daud kemudian diberkati Tuhan. Dimulailah dari apa? Tampillah dia melawan Goliat. Goliat sudah menghina semua tentara-tentara yang hebat-hebat itu. Daud cuma datang dengan kecil, cuma ada bawa batu. Anjing kamu ini katanya. Daud bahkan berani menganggap dia anjing. Kenapa? Karena dia sedang menghina Allah Israel. Daud paham, dia bukan benci sama Goliat. Dia cuma gak mau Allahnya dihina. Maka dia buat, udah lempar aja Daud, kata Tuhan. Lempar, kena pas tengah tong. Daud gak pernah latihan perang nih. Malah dikasih sama Daud, pakailah ini baju perang, kata Saul. Kebesaran bro. Gua gak perlu pakai baju perang lu. Gua hanya perlu berdiri di sini, lakukan apa yang Tuhan mau. Maka mujizat akan Tuhan kerjakan. Amin. Lalu berlanjut ceritanya. Tuhan mulai berpikir, oke, Daudlah jadi raja. Tapi tetap juga manusia berusaha menjatuhkan Daud. Bapaknya sendiri melupakan Daud. Masih ada satu lagi anakmu, kata si Saul. Mana mungkin dia. Bapaknya pun bilang gak mau. Oh enggak lah katanya. Kalau udah Tuhan yang ngangkat, gak bisa manusia turunkan. Tapi kalau kau diangkat manusia turunkan kamu. Promosi yang didapatkan Daud adalah karena dia dipromosikan Tuhan. Kenapa Daud dipromosikan Tuhan? Karena Daud tidak pernah mengeluh, tidak pernah komplain. Amin. Lalu kemudian, udahlah, jadilah dia raja. Tapi ini raja yang gak pernah latihan perang, Pak. Tapi Alkitab mencatat, Allah membuat Daud setiap perang wajib menang. Karena yang memenangkan dia adalah Tuhan. Apa yang mustahil buat kita wajar, karena bagi manusia itu mustahil. Tapi kalau kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka berkat-berkat yang tak terhitung itu akan Tuhan limpahkan dalam hidup kita semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Gak usah sedih kalau gak ada uang sekarang. Oh, gambar otak. Terakhir. Lagi, ini. Otak manusia ini diciptakan Tuhan supaya kita hidup. Jadi kita bisa hidup, semua organ ini karena dikendalikan dari otak. Apa isi otak? Isi otak itu cuma 2. Pikiran dan perasaan. Maka pikiran akan mempengaruhi perasaan. Perasaan itu mengendalikan organ-organ tubuh vital. Jantung, paru,
lever, usus, lambung, semua dipengaruhi perasaan yang merah. Namanya sistem limbik. Pada waktu pikiran-pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang mengecewakan, dan kita nggak mau tahu bahwa Tuhan itu bekerja melalui hal-hal yang mengecewakan, maka yang kita simpan adalah hal-hal yang negatif. Maka yang muncul di perasaan itu buat tanda panah, hormon stres yang muncul. Otomatis kita sakit. Kalau kita sakit, kayak mana mau kaya? Udah kaya pun habis duitnya. Bilang ke kiri kanannya, kalau kamu kaya, sehat-sehat. Bilang. Kalau kamu sehat, bilang lagi gembira. Hati yang gembira ada obat. Jadi kalau ada masalah, gembira Pak. Kenapa kita gembira? Karena kalau kita hitung-hitung, lihat-lihat semua masalah itu, semua masalah ini ternyata yang kulihat Tuhan. Kita bisa lihat Tuhan di dinding ini, Pak. Hanya Tuhan bisa kita lihat di situ. Nggak ada yang lain. Kita nggak bisa lihat setan di situ. Ada orang bisa lihat setan di dinding. Kenapa kita bisa lihat Tuhan? Kita sadar dinding ini bisa berdiri yang pertama hanya karena Tuhan. Di dinding ini ada batu. Dari mana asal batu, Pak? Tuhan. Apalagi keadaan. Orang yang menyalahkan keadaan adalah orang yang menyalahkan Tuhan. Jangan salahkan keadaan. No, Tuhan sedang bekerja di situ. Tapi kalau keadaan tambah sulit karena kau terus menyalahkan keadaanmu. Hari ini putuskan, aku tidak akan menyalahkan keadaan lagi. Karena Tuhan sedang memakai segala keadaan untuk memberkati kita. Yang penting tahu dulu otaknya. Jangan karena disuruh-suruh. Oh ya, kemarin ada khotbah disuruh kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Disuruh. Siapa yang suruh kau bilang? Aku suruh-suruh. Aku salah. Ya kan? Aku cuma kasih tahu. Kalau si Daud kemudian mengalami hal yang diberkati Tuhan, karena ketika dia alami hal yang buruk, dia lihat semua itu adalah ciptaan Tuhan. Hatinya tetap menghormati Tuhan karena dia sadar nggak bisa ada itu semua kalau bukan karena Tuhan. Bisa katakan amin? Amin. Berapa banyak masih sedih? Berapa banyak udah gembira hari ini? Sekali lagi, berapa banyak udah gembira hari ini karena Tuhan? Kita berikan tepuk tangan. Amin. Dari dia aja. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Berkat
Karena Kau Allah yang baik, maka kebajikan, kemurahan itulah yang mengikuti kami. Karena kami gak bisa hidup kalau bukan karena Tuhan. Oleh sebab itu sekarang kami percaya, ketika ada hal-hal yang buruk terjadi, kami mengucap syukur. Ketika ada orang yang membenci kami, kami tetap mengasihi dia. Karena kami tahu orang itu pun hidup karena Tuhan. Hati kami sekarang sudah mengerti segala sesuatu ini ada hanya karena Tuhan. Dan semua itu ada karena Tuhan adakan. Kenapa Tuhan adakan? Karena Tuhan sayang sama kami. Kami percaya Tuhan yang menjawab doa kami. Kami percaya Tuhan tidak sekalipun tidak jawab doa kami. Bahkan kami tahu sekarang cara Tuhan mengangkat kami adalah melalui segala hal-hal yang mengecewakan kami. Sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kami bangkit. Kesempatan untuk kami muncul seperti Daud. Ketika Daud setia dalam perkara-perkara yang kecil, ketika Daud tidak mengeluh, ketika dia mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam hidupnya, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap meninggikan Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Maka disitulah Tuhan melihat hati Daud. Tuhan lihat hati Daud. Sebab dia adalah Allah yang melihat hati dan tidak memandang rupa. Hari ini semua kami buka hati kami. Kami perlihatkan sama Tuhan, Tuhan ini hatiku Tuhan. Kalau selama ini aku udah salah ternyata Tuhan, aku tahu Tuhan. Tunjukkan hatimu sama Tuhan, supaya Tuhan yang akan mengangkat engkau. Dan Tuhan akan membela engkau. Dan Tuhan akan menunjukkan apa yang tidak sanggup dilakukan manusia. Apa yang mustahil bagi manusia Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Tapi hari ini kau harus melepaskan pengampunanmu. Kau mengampuni bukan karena kau disuruh, kau mengampuni bukan karena terpaksa, kau mengampuni bukan karena takut, tapi kau sadar kau mengampuni karena kau sedang mengasihi Tuhan. Kami mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Kami gak mau simpan lagi Tuhan kepahitan, kami gak mau simpan lagi Tuhan kebencian, kami gak mau simpan lagi kemarahan. Karena kami paham itu yang membuat kami tidak diberkati oleh Tuhan, itu yang membuat kami terhambat berkat Tuhan dalam hidup kami. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau jamah setiap pikiran kami. Roh Kudus, Kau jamah pikiran kami. Oh ya, berikan kami pikiran yang baru, pikiran yang baru, dibaru dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus, jamah perasaan kami. Roh Kudus, jamah hati kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya kami diberkati, supaya kami diberkati. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur Tuhan, bersyukur dan hanya 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 bersyukur, sebab kami tahu sekarang segala sesuatu itu ada karena Tuhan. Kami menghormati Tuhan sebagai sumber daripada kehidupan kami. Salib Yesus adalah bukti di mana Tuhan mengampuni kami sehingga kami bisa hidup sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus selalu bersama-sama dengan kami. Ingatkan kami Tuhan, ingatkan kami supaya kami gak pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita akan membacakan persembahan kita yang kedua, persembahan untuk umum, sambil kita akan mendengarkan wacana. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.